Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita mensyukuri limpahan nikmat Allah yang begitu banyak, yang tidak pernah bisa kita hitung jumlahnya. Bahkan nikmat yang mungkin hari ini kita rasakan, ya Masya Allah, hari ini tidak ada cuaca yang terlalu terik, ya. Cuacanya cukup sejuk. Sebetulnya sangat nikmat untuk tidur siang. Tapi Allah Subhanahu wa taala tugaskan kita untuk berkumpul di sini demi kemaslahatan yang lebih dari sekedar istirahat, ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala membalas segala niat baik kita dan upaya kita untuk berkumpul di kesempatan kali ini. Dan tentunya para ulama juga menjelaskan bahwa al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi dan tidak mendatangi. Bahkan rezeki itu mendatangi, ya. Rezeki itu masih, kita mau pergi kemana, rezeki ada kadarnya dan sudah ditentukan. Tapi ilmu itu, atau bahkan hidayah, ya, karena hidayah itu butuh ilmu. Orang pengen dapat petunjuk dengan ilmu. Ilmu itu lebih kita butuhkan daripada makan dan minum, ya, daripada rezeki duniawi, ya. Makanya para ulama berjuang untuk mendapatkan ilmu, bahkan harus berkorban untuk mereka kekurangan dalam harta, kekurangan waktu tidur, kekurangan waktu istirahat, berjalan dari satu kota ke kota yang lain cuma buat dengar satu hadis, cuma buat tahu apa perkataan Rasul, apa ilmu yang diwariskan oleh Rasulullah SAW. Ya, sebagaimana kita tahu, al-anbiya lam yuwarithu dinaron wala dirhama wa innama warathul ilmu. Para nabi tidak mewariskan harta benda, yang mereka wariskan adalah ilmu. Maka ya, walaupun fasilitas sekarang memang lebih mudah, segalanya juga jadi lebih simpel mungkin, tapi tetap kita tidak boleh menafikan usaha kita dalam menuntut ilmu, dalam nyari ilmu, walaupun di fase kita apalagi sudah menjadi pengajar, ya, sudah menjadi orang yang menyampaikan ilmu, walaupun hanya kepada anak-anak. Dan kepada anak-anak pun bukan bisa disebut dengan hanya, ya, karena memang yang ngajar anak-anak punya keistimewaan yang luar biasa juga, bahwa jariahnya itu bisa terasa begitu panjang, ya. 3 perkara yang tidak akan pernah terputus: sedekah jariah, ilmu yang manfaat, dan anak soleh. Mungkin di antara kita ada yang sudah punya anak, ada yang belum, ada yang baru mau. Mungkin di antara kita ada yang sudah bisa ngasih amal jariah yang banyak, ada yang ya untuk hidup sendiri juga masih kurang, jadi sulit untuk berbagi dari amal jariah. Tapi setidaknya kita punya ilmu walaupun terbatas dan kita sudah bisa bagikan. Dan poin pentingnya, kita bisa bagikan kepada anak-anak yang mungkin orang tua mereka bahkan lupa untuk ngajarin mereka hijaiyah, mereka nggak punya waktunya, atau bahkan mereka nggak punya kemampuannya. Dan kita bantu orang tua mereka untuk mendidik anak mereka agar kenal sama Al-Quran, kenal sama Allah, kenal sama Islam, ya. Dan itu manfaatnya luar biasa. Kalau kita ajarkan Al-Fatihah sama seorang anak sampai dia lancar, maka bacaannya setiap hari yang dia baca, pahalanya ngalir ke kita. Apalagi surat-surat lain, doa-doa yang diamalkan sama anak-anak. Dan saya dulu waktu anak-anak juga termasuk suka menghafal doa-doa, ya, walaupun tidak banyak yang diamalkan, tapi mungkin yang diamalkan itu jadi manfaat bagi guru saya juga, bagi ustadz yang pernah mengajarkan, gitu. Jariahnya ngalir, padahal belum wafat nih, masih sama-sama hidup. Maka itulah keutamaan kita mengajarkan ilmu. Tapi kita udah ngajar, kita tidak menafikan juga kalau kita masih butuh yang namanya asupan ilmu. Ya, Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal berkata apa? Talabul ilmi, ya, minal mahdi ilal lahdi.
menuntut ilmu itu dari lahir nih. Dari lahir itu kita udah belajar ngomong, belajar jalan, ya. Belajar banyak hal. Sampai kita meninggal tuh kita masih butuh untuk tahu tentang sesuatu, terutama tentang agama ini, terutama tentang ilmu yang Allah turunkan. Nah, di kesempatan kali ini kesempatan sebelumnya kita pernah membahas tentang apa aja yang harus diajarkan dari kitabnya Syekh Abdul Aziz Ibni Abdullah Ibni Baz rahimahullah ta'ala, berjudul Syarah Ad-Durus Al-Muhimmah Li'ammatil Ummah. Ya, apa-apa saja yang harus diketahui oleh setiap muslim. Atau ini mungkin lebih ke bekal seorang guru, gimana ada hal-hal yang penting yang bisa diajarin ke murid-muridnya atau ke orang-orang muslim, orang-orang awam, kaum muslimin secara umum. Setidaknya setiap muslim harus tahu tentang ini. Ya, kemarin kita sudah bahas ngajarin tentang Al-Fatihah sama surat-surat pendek. Surat-surat pendek yang dimaksud Al-Zalzalah sampai An-Nas. Al-Zalzalah ke An-Nas. Diajarkannya dengan beberapa langkah. Yang pertama ditalkin, dikasih tahu cara bacanya. Belum suruh ngafal, baru kasih tahu cara bacanya, diperdengarkan. Karena di zaman dahulu kertas mahal, laptop gak ada, tidak ada MP3, tidak ada YouTube. Hanya ada mulut manusia yang mereka punya daya ingat, dan anaknya tuh cuma punya pendengaran dan daya ingat. Jadi nggak bisa diabadikan dengan tulisan, nggak bisa diabadikan dengan video. Akhirnya apa? Cuma bisa itu. Nah, kita masih mempertahankan juga cara seperti itu dalam mengajarkan Al-Quran. Dikasih tahu dulu cara bacanya. Udah dikasih tahu cara bacanya, habis itu disuruh menghafal. Setelah suruh menghafal, ya, kalau sudah hafal baru diajak mempelajari maknanya atau mencari tahu apa yang kandungan dari isi ayat Al-Quran tersebut. Karena ayat Al-Quran pastinya berisi tentang pesan-pesan Allah kepada kita atau hal-hal yang terkait dengan kehidupan kita yang mau nggak mau juga harus dijelaskan. Ya, jangan sampai anak-anak ini hanya dikasih tujuan untuk ngafal aja, kemudian mereka jadi beo, ya, ngucapin apa yang mereka nggak paham. Dan jangan sampai juga itu terjadi sama kita para guru. Ya. Kita harus penasaran sama apa yang sudah kita hafal atau apa yang pernah kita baca. Ya. Dan kita usahakan terus untuk menggali, ya, ilmu Allah yang luas ini dari dalam Al-Quran. Maka itu kemarin pembahasannya kita ajarkan surat Al-Fatihah yang paling utama pastinya, kemudian surat-surat pendek dari Al-Zalzalah sampai An-Nas. Dan juga kenapa dari Al-Zalzalah sampai An-Nas? Syekh menjelaskan apa? Karena orang-orang muslim atau orang muslim secara umum dia butuh yang namanya sholat. Dan sholat ada bacaan surat setelah Al-Fatihah. Dan bacaan surat setelah Al-Fatihah setidaknya yang ini bekal-bekal pendek, ya, bekal-bekal surat-surat pendek untuk biar mereka tuh nggak baca itu aja. Walaupun tidak dosa ketika bacanya itu aja. Tapi ya ini bekal bahwa setiap muslim setidaknya hafal dari Al-Zalzalah sampai An-Nas. Tapi mungkin kita lewatlah pembahasan tafsir mendalamnya dari per surat itu. Nah, kita masuk ke poin kedua, apa yang harus diketahui oleh setiap orang Islam atau yang harus bisa kita ajarkan ke setiap orang awam dari kaum muslimin, yaitu rukun Islam. Udah diajarin ibu-ibu di sini rukun Islam? Anak-anak dihafalin? Belum dikenalkan ya. Nah, rukun Islam, ya, sebetulnya banyak formatnya, walaupun ada beberapa yang keliru hari ini ngajarin rukun Islam dengan cara nyanyi dan lain sebagainya. Tentunya ini juga tidak, ya, tidak sejalan dengan apa yang diinginkan para salaful ummah atau para pendahulu. Tapi intinya rukun Islam ini penting. Saya pernah ngobrol sama salah seorang interviewer atau HRD dalam sebuah yayasan di Jakarta, lembaga pendidikan Islam cukup besar di Jakarta. Dia interview sarjana-sarjana pendidikan agama, sarjana-sarjana agama, SAG, SPD, SPDI. Ditanya tentang rukun iman dan rukun Islam, banyak yang ngeblank. Padahal di KTP-nya tertulis Muslim. Bahkan di ijazahnya dia sarjana pendidikan Islam. Tapi ditanya tentang rukun Islam dan rukun iman ngeblank. Nah, ini jangan sampai terjadi sama anak didik kita, apalagi sama kita. Ya. Ini tanggung jawab kita. Ya, setelah kita kenalkan tentang Al-Quran, pesan-pesan yang ada, kita kenalkan tentang rukun Islam. Apa itu rukun Islam? Apa sih itu rukun? Rukun dalam bahasa Arab itu apa? Nih rukunnya. Hilang satu. Nah, mungkin nanti bisa dikasih gambaran ke anak-anak juga ya. Gitu. Oh, ini kalau mungkin di ruangan atau di masjid ngeliat ada tiang. Nah, ini rukunnya begini. Ada lima pilar, ada 5 tiang. Ini kalau tiangnya hilang satu rubuh nggak kira-kira, atau jadi miring nggak mejanya. Nah, begitu juga dengan keislaman kita. Satu rukun nggak ada, satu rukun hilang, ya udah. Ya. Nah, perlu saya tes gak nih satu-satu rukun Islam apa lama nggak nih? Ya, rukun Islam ada berapa rukun Islam? 5 apa 6 apa 8? Ada 5. Ya, kenapa ragu-ragu ini? Baik. Ya, rukun Islam ada 5.
Yang pertama apa? Syahadat alla ilaha illallah. Yang kedua apa? Yang kita lakukan setiap hari 5 waktu, yaitu salat. Kemudian apa? Zakat. Kemudian puasa. Kemudian pergi haji bila mampu. Bahkan sekarang ada uangnya pun bisa terhalang pandemi. Jadi memang bila mampu. Yaitu hanya panggilan Allah. Ya. Tapi ini adalah rukun Islam yang ya kata Syekh penekanannya adalah ini yang harus diajarkan kepada kaum muslimin setelah mereka dikenalkan tentang Al-Fatihah, tentang Al-Quran, baru dikenalkan juga tentang rukun Islam. Dikenalkan juga tentang sholat itu rukun Islam. Maka sholat itu salah satu dari tiang yang tadi ini ada 4, ya ibaratnya ada 1 tiang lagi. Atau mungkin ini segi 5, kemudian ada tiang, 1 tiang itu hilang, hancur. Tapi kan hari ini orang menyepelekan sholat. Berapa persen kaum muslimin yang menyepelekan sholat? Bahkan para ulama menjelaskan sholat itu dosa besar yang lebih besar daripada dosa perzinahan, dosa minum khamr, dosa mencuri, dosa meninggalkan sholat. Tapi orang hari ini ngelihat orang minum khamr, wah seperti besar. Ya bukan berarti ini kecil ya, tapi dosa ini lebih besar. Cuma apa? Bahkan orang gak nyadar kalau dosa ini lebih besar. Dan dosa ini bukan sekedar, dosa meninggalkan sholat bukan sekedar dosa biasa, tapi dia dosa yang menggugurkan salah satu dari tiang-tiang keislaman kita atau rukun-rukun keislaman kita. Ya. Al-Islamu lahu arkanun la yakumu illa alaiha warruknu huwa janibu syai'ul aqwal ladzi la yakumu syai'u illa alaih mithlu arkanil Islam au mathal al-amidah fil bunyan. Ya tadi yang seperti saya jelaskan. Islam memiliki rukun-rukun. Yang rukun-rukun itu seperti bagaikan sebuah tiang. Yang kalau tiangnya hilang satu aja, dia oleng, dia bisa rubuh. Gitu. Maka rukun Islam kita kurang satu aja dalam penerapannya, maka hilang atau rubuh keislaman kita. Ya. Wal Islamu huwa al-istislamu lillahi tabaraka wa ta'ala bitauhid. Ya. Faman aba ayyastaslama fahuwa mustakbirun wa man istaslama lillahi azza wa jal wa li ghairihi fahuwa musyrikun. Nah, kemudian nanti kadang tadi udah bilang rukun. Rukun apa? Tiang-tiang Islam. Islam apa? Agama kita. Tapi Islam sendiri punya makna. Mungkin nanti anak-anak akan bertanya, apa itu Bu Islam itu apa? Islam itu apa? Islam itu artinya apa? Kita berserah diri kepada Allah. Dengan hanya menjadikan Allah satu-satunya sesembahan, satu-satunya Rabb, satu-satunya yang kita yakini. Kalau kita tanya, mungkin cara menerapkannya misalnya ditanya ke anak-anak, siapa yang kasih kita rezeki? Siapa yang bikin kita pintar? Nah, nanti biasanya mereka nanti akan bertanya Allah gitu. Nah itu diantara bentuk penerapan tauhid rububiyah. Ya, mungkin diantara ibu-ibu sekalian dan para hadirin sudah paham tentang tauhid ya insyaallah. Tapi intinya apa? Islam itu berserah diri dengan mentauhidkan atau hanya menganggap Allah satu-satunya, hanya menjadikan Allah satu-satunya tempat peribadahan. Ya, di mana ibadah kita hanya ditunjukkan kepada Allah. Kemudian kita meyakini bahwa Allah satu-satunya yang memberi rizki, yang mengatur kehidupan kita, yang menghidupkan, yang mematikan. Dan tidak berserah diri. Ya, nggak boleh kita hanya meyakini bahwa Allah yang ngasih rezeki, tapi kita nggak mau ibadah sama Allah. Maka itu disebut dengan istikbar atau sombong. Ya. Hanya mau mengakui Allah sebagai Tuhan, tapi tidak mau ibadah. Atau tidak mau beribadah dengan cara yang benar kepada Allah. Dan beribadahnya malah ke anak Allah. Nah itu seperti yang dilakukan oleh para orang Nasara. Ya, mereka mengakui adanya Allah, tapi mereka beribadah kepada selain Allah. Dan itu juga apa? Takabur. Ya, ada unsur mereka sombong. Dan Islam berserah diri, maka tidak boleh ada 2 sifat dalam orang muslim, yaitu apa? Sombong dari beribadah kepada Allah atau membagi ibadah tersebut kepada selain Allah. Ini cuma tinggal dicari cara kreatifnya gimana bisa disampaikan kepada anak-anak. Walaupun dia tidak urgent untuk langsung paham saat itu juga. Karena bahkan orang dewasa pun ketika ditanya kadang-kadang ya memang tidak sepenuhnya bisa menjabarkan. Tapi sekali lagi ilmu akidah itu, ya ini kan rukun Islam. Rukun Islam pada akhirnya rukun-rukun ini poinnya bukan di hafalannya atau bukan di kita paham sama kayak kita hafal rumus fisika, hafal rumus kimia, habis itu kita jabarkan. Tapi yang paling penting adalah bagaimana ilmu itu masuk ke dalam dada kita, bagaimana menancap ke hati kita sampai jadi nilai-nilai yang kita terapkan gitu. Kita tahu sholat itu rukun Islam kedua, tapi beneran nggak kita sholat gitu. Itu yang penting, bukan cuma kita taunya gitu. Nah kita tahu nih zakat nih diantara rukun Islam yang Rasulullah SAW wajibkan, Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan. Tapi pas nanti kita hartanya banyak, ya punya emas mungkin 2 kilo, selama 1 tahun diam aja tuh emas.
nggak kemana-mana karena deposito masih banyak. Sudi nggak kita untuk mengeluarkan zakat dari emas itu? Nah, itu bagian dari kewajiban. Ya, misalnya. Kemudian ya haji. Apakah kita tiba-tiba ya dikasih Allah keluasan rezeki, ya, kelapangan waktu, ya, kesehatan juga, ya. Kemudian pandemi selesai. Nah, kita sudi nggak nih untuk berangkat haji? Karena banyak orang yang memilih beli Alphard daripada berangkat haji. Tidak sedikit kaum muslimin yang demikian. Ya kan? Apakah mereka tidak hafal rukun Islam? Ya, saya rasa tidak. Tapi apa? Rukun-rukun Islam yang mereka tahu tidak menancap ke dada-dada mereka atau ke dalam hati mereka. Ya. Maka wal Islamu yaqulu ala arkanin khamsah. Bayyanaha Nabiul Karim alaihi salatu wassalam fi hadits Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innal Islam buniya ala khamsin atau buniyal Islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shiyami ramadan wa hajjil bait man istata'a ilaihi sabila. Ini ada di mudrajnya, ini di tambahan teks hadisnya ada riwayat yang mengatakan man istata'a ilaihi sabila. Fa hadhil khamsah arkanun lil Islam wa a'midatun la yaqumu illa 'alaiha. Ya. Syahadat, salat, puasa, zakat, syahadat, salat, zakat, puasa dan haji, ini 5 tiang yang menyokong keislaman kita. Ya, yang menguatkan keislaman kita kalau seandainya keislaman kita diibaratkan seperti sebuah bangunan. Ya. Dan wa a'dhamu hadhil arkan, dan rukun yang paling penting, yang paling utama, yang paling agung di antara rukun-rukun ini ya. Mungkin tiangnya itu 4 kecil, 1 besar nih ada. Apa itu tiang yang paling besar? Ya rukun yang pertama, yaitu apa? Syahadat alla ilaha illallah. Ya. Kalimat syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Walihada qaddamaha alaihi salatu wassalam fil hadis. Ya. Karena keagungannya Rasulullah SAW tempatkan syahadat ini di rukun yang pertama. Ya. Tapi bertahun-tahun saya ngaji, penjelasan tentang syahadat detil ini baru disadari dan didapatkan mungkin ketika umur saya mulai dewasa. Karena waktu kecil ya hanya suruh ngafalin aja ulang. Ya mungkin tugas kita untuk bisa nyari tahu gimana cara menyederhanakan ini, kemudian bisa disampaikan pelan-pelan sama anak-anak. Karena pada akhirnya nanti syahadat ini jadi kepercayaan, dan kepercayaan itu bisa ditanamkan pelan-pelan. Kemudian kalau udah nempel, nah, dia susah lunturnya. Ya. Iman itu kan basisnya percaya. Ya. Dan dia bisa percaya tanpa harus atau mesti membuktikan dulu atau melihat dulu fakta atau realnya. Kayak dikasih tahu api itu panas, nggak usah tunggu kebakar dulu untuk tahu api itu panas. Tapi udah kita kasih tahu api itu panas dan dia percaya, udah namanya beriman. Dikasih tahu jangan pegang setrika kalau habis dicolokin panas, yang nggak usah ditunggu untuk dia kena dulu. Maka itulah keimanan. Kita nggak mesti harus membuktikan gimana Allah logisnya gimana, enggak. Tapi kita beriman dengan apa yang ada dikabarkan, ya, apa yang dikabarkan kepada kita. Nah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ya. Ini kalimat yang agung, kalimat yang agung. Kita bahas dulu kalimat tauhid tentang la ilaha illallah. Hiya a'dhamul kalimat 'alal itlaq. Kalimat yang paling agung yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah, ya. Afdalul dzikri la ilaha illallah. Rasulullah SAW menjelaskan apa? Zikir yang paling afdal adalah la ilaha illallah. Dan la ilaha illallah, kalau dilihat dari segi bahasa, tidak ada zat yang bisa sempurna seperti Allah Subhanahu wa taala yang menyusun penjelasan tentang dirinya, mendeskripsikan dirinya, menceritakan dirinya hanya dengan 3 huruf. Hamzah, lam, dan ha. Ilah. La ilaha illallah itu hanya tersusun dari 3 huruf. Enggak ada huruf lain di situ. Lam, atau hamzah, lam, dan ha. La ilaha illallah. Semuanya. Huruf kata Allah di dalamnya ada hamzah, lam, dan ha saja. Dan ilah. Dan ilah itu kembali kepada Allah sendiri. Maknanya semakna dengan Allah. Maka tidak ada zat yang bisa menyusun atau menjelaskan tentang dirinya dengan 3 huruf saja. Dan ya hanya dibolak-balik nih katanya la ilaha illallah. Ini kata yang luar biasa kalau dilihat dari sudut pandang bahasa Arab. Dan tidak ada orang yang bahkan dia punya kemampuan bahasa Arab yang bagus pun untuk bisa menjelaskan tentang dirinya hanya dengan 3 huruf yang diulang-ulang seperti ini. Maka ini kalimat tauhid yang luar biasa. Bahkan dengannya ya orang yang di akhir hayatnya juga mengucap la ilaha illallah, dia masuk surga.
Jadi punya keagungan yang luar biasa. Nah, kalau ditanya apa sih arti atau makna dari la ilaha illallah, faqad dzakara ya rahimahullahu taala Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala anna la ilaha. Ya. La ilaha, tidak ada ilah atau apa? Sebagai penafian ya. Jami'u ma yu'badu min dunillah. Penafian bahwa kita menafikan atau meniadakan semua sesembahan selain Allah. Illallah musbitan, menetapkan bahwa sesembahan yang berhak diibadahi dengan cara yang benar hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kalau ditanya tentang apa itu yang paling penting harus diketahui oleh setiap muslim, yang paling utama tentunya rukun Islam, ya setelahnya rukun iman. Ya. Rukun Islam. Apa yang paling penting dari rukun Islam? Yaitu rukun pertama itu syahadat alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kalau ditanya tentang apa makna syahadat la ilaha illallah, la ilaha illallah adalah kita mengakui bahwa Allah satu-satunya yang berhak diibadahi dengan benar, dan kita mengingkari semua sesembahan selain Allah. Nah, bentuk peribadahan ini kalau kita mau jabarin banyak bentuknya, ya. Bukan sekedar kayak oh ya kita sholat sama Allah aja, enggak. Tapi ibadah itu ada ibadah hati, ada rasa takut, ada rasa cinta, ada rasa berharap. Nah, kalau kita ngomongin ibadah hati ini, kita bisa jadi bercabang nih dalam hal ini. Oh iya, saya hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap yang selain Allah saya tidak ibadahi. Iya. Tapi ketika urusan duniawi mengganggu kita ya, atau ada kecintaan, dalam kecintaan itu kita bisa kadarnya terbagi kepada selain Allah, maka ini sudah berkurang kesempurnaan la ilaha illallah kita. Atau kita lebih takut sama keadaan dunia, atau lebih berharap sama misalnya sama atasan kita daripada sama Allah. Jadi ada cabang di situ, ada cabang rasa berharap. Bahkan harapnya apa ya, terkait dengan sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan, itu pengharapannya hanya berlaku kepada Allah, dan itu bagian dari ibadah. Nah di sini kita kadang sering bercabang. Ya, kita nggak mungkin sholat sama sesama hamba, gitu. Kita mungkin bisa bilang ya saya murni bertauhid, saya nggak menyembah kuburan, saya tidak menyembah patung-patung atau berhala. Tapi kalau kita ngomong tentang kecintaan, kita tanya lagi, apakah kecintaan kita terbagi kepada selain Allah? Apakah kita jadikan Allah prioritas? Ya, ketika ada antara ini ibadah, sesuatu yang Allah ridhoi, ini yang tidak Allah ridhoi tapi diridhoi oleh orang yang kita cintai, mana yang kita pilih? Ketika kita berharap tadi misalnya dan lain sebagainya, maka la ilaha illallah ini dalamnya. La ilaha berarti kita mengingkari setiap apapun ya yang disembah, yang kadarnya seperti penyembahan kita pada Allah dalam segi cinta atau pengharapan ataupun rasa takut ya. Dan kita hanya menetapkan bahwa Allah lah satu-satunya yang berhak atas hal tersebut. Maka itulah kesempurnaan tauhid kita ya. Di ayatnya apa? Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Nah, ini. Bahkan apa? Katakanlah apa? Sesungguhnya salatku, manasiku ya, atau sembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Allah Rabb al-alamin. Tuhan alam semesta. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, dan dengan itulah diperintahkan wa ana awwalul muslimin. Ini perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa bihadza yu'lamu anna mujarrad qawlu hadhihi al-kalimah la yakfi. Nah ini. Jadi enggak hanya sekedar ngomong la ilaha illallah habis itu selesai, tapi apa? Kita harus fahami konsekuensinya tadi. Di antara konsekuensi la ilaha illallah adalah tidak menjadikan selain Allah sebagai tandingan bagi Allah dalam hal apapun. Oke, ibadah secara praktek ibadah kita mungkin tidak menyekutukan kepada selain Allah. Tapi ini aja bisa terjadi ya. Dalam niat ibadah kita bisa bercabang. Ya, kita sedekah. Ya, bahkan kita ngajar, ini kita ngajar bagian dari ibadah. Menyampaikan ilmu, berbagi kebaikan, menyampaikan kalamullah, ini bagian dari ibadah. Niat kita rawan untuk bercabang. Ketika niat kita bercabang dan cabangnya bahkan mendominasi, ya saya pengen ngajar misalnya, karena emang gimana ya, tidak ada lagi yang bisa dikerjakan selain ngajar.
Ya nggak ada niat mencari keridhaan Allah di situ bahkan. Ya nyari-nyari pemasukan aja lah sambil ngajar agama mah. Kalau niat ini atau keadaan ini mendominasi di hati kita lebih dari niat kita mencari keridhaan Allah karena menyampaikan ilmu agama atau mengajarkan kebaikan kepada anak-anak didik kita atau orang yang kita ajarkan, la ilaha illallah kita ya dipertanyakan lagi kesempurnaannya. Maka ini konsekuensinya berat ya gitu. Kalau kita bicara ya puasa bisa jadi, tapi mungkin puasa juga bisa bercabang ya. Mungkin ibu-ibu sekalian ya, puasa tidak semua orang yang puasa mencari keridhaan Allah. Puasa itu padahal sesuatu yang mungkin tidak bisa hampir sulit untuk dipamerkan kepada orang lain. Tapi puasa bisa bercabang. Ada orang yang puasa niatnya untuk diet. Bahkan ada orang yang puasa niatnya untuk sakti. Ini bahkan kemusyrikan yang luar biasa ya. Tapi ada faktanya. Maka tentunya orang-orang seperti ini atau ketika perbuatan ini terjadi pada kita, maka la ilaha illallah kita dipertanyakan. Ya. Makanya apa? Kaum musyrikin zaman dulu ya, mereka hanya mengakui tauhid rububiyah atau mengakui adanya Allah saja, mengakui bahwa Allah sebagai Tuhan, Allah sebagai pencipta. Tapi mereka ketika diajak ibadah mereka nggak mau. Karena apa? Karena mereka masih senang dengan niat yang bercabang tadi. Mereka masih senang dengan niat yang bercabang. Mereka masih senang untuk dijadiin wasilah-wasilah, dianggap keramat sama orang-orang pendahulunya, dihormati dengan penghormatan yang berlebihan. Maka mudah-mudahan ini yang bisa kita terapkan ke anak didik kita atau siapapun yang kita ajari. Ya terutama nanti anak kita sendiri, keluarga kita, orang-orang terdekat kita. Ya perhatikan la ilaha illallah kita. Setiap kebaikan yang kita lakukan, setiap amalan yang kita lakukan, jangan sampai niatnya bercabang. Murnikan hanya untuk Allah. Kalau itu bagian dari ibadah. Dan menuntut ilmu, menyampaikan ilmu bagian dari ibadah. Ya. Maka la ilaha illallah sangat bertentangan dengan yang namanya kemusyrikan atau menduakan Allah dalam hal apapun. Saya nggak mau membahas tentang menduakan Allah dalam sihir, dalam praktek menyembah berhala, itu kita nggak mungkin nyampe ke sana. Insya Allah kita nggak mungkin nyampe ke sana. Walaupun setan bisa saja membawa kita ke sana. Tapi kalau kita bicara tentang bercabangnya niat dari amalan, itu mungkin terjadi. Dan itu bahkan terjadi pada orang-orang soleh. Dan saya tutup pertemuan pada kesempatan kali ini dengan orang-orang yang luar biasa. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman untuk kita fattaqun nar allati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Bertakwalah kepada Allah dan takutlah kepada neraka yang apinya itu dinyalakan oleh manusia dan bebatuan. Manusia dan bebatuan. Jadi api neraka nih, bara apinya ini nyala. Ini kalau kita nyata kan tahu ya, kasih kertas, areng, bara apinya itu berasal dari manusia dan bebatuan. Siapa manusia yang dijadikan bara api neraka? Rasulullah SAW menjelaskan ada 3 orang yang pertama kali dijebloskan ke dalam neraka untuk jadi bara api pertama di neraka. Bukan orang yang bunuh orang lain, bukan orang yang nipu orang lain, bukan koruptor, bukan bandar narkoba, bukan. 3 orang ini adalah orang yang bersedekah, orang yang berjihad, dan orang yang berilmu dan menyampaikan ilmu. Ya, orang yang berjihad cuma pengen dianggap hebat, dianggap syahid, dikenang sebagai pahlawan. Jihad yang merupakan amalan yang luar biasa, tapi niatnya bercabang. Dia cuma pengen pengakuan manusia, dan bahkan pengakuan manusia nikmatnya tuh nggak sampai ke dia. Nikmatnya nggak sampai ke dia. Dia meninggal cuma dikenang. Apa enaknya? Nggak ada enaknya. Ya, dikenang setelah meninggal. Apa manfaat bagi dia? Ya, kecuali orang-orang yang mengenangnya, mendoakan kebaikan padanya, memohonkan ampun bagi dia. Tapi niat bercabang ini tidak bisa ditolerir oleh Allah Subhanahu wa taala. Niat bercabang, ya, yang mungkin bisa kita sebut dengan riya. Ya. Nah, niat bercabang dia jihad, kemudian jihadnya dia ingin dianggap sebagai pahlawan, ya, sebagai orang yang syahid di jalan Allah. Namun Allah bilang kau bohong, dan dia dimasukkan ke dalam neraka. Yang kedua apa? Orang yang beramal, orang yang ngasih sedekah jariyah. Dia bangun masjid di mana-mana. Nggak ada jalan atau nggak ada peluang di mana di situ ada sedekah jariyah atau amal di jalan Allah kecuali dia turun, dia bantu, dia ulurkan tangan. Dan nggak sedikit hari ini. Apalagi dengan fitnah media sosial, ya.
yang memang pamer itu mudah sekarang. Dan kita juga ada program berbagi, ya. Maka hati-hati dalam mengelola hati dan niat. Ya. Tapi ini bukan berarti kita jadi takut untuk beramal, ya. Tapi ini justru adalah ancaman dari Rasulullah agar kita lebih berhati-hati atau sangat berhati-hati. Ya, yang nggak beramal lebih-lebih lagi, nanti mereka akan kena dosa karena mereka nggak beramal. Tapi ini dosa yang luar biasa, itu tadi orang yang bersedekah untuk dianggap dermawan, untuk dianggap dia wah baik, suka bagi-bagi, dermawan. Ya. Dan hari ini tidak sedikit ya orang yang memamerkan sedekahnya, ya. Allah Ta'ala alam tujuannya, tapi kalau memang tujuannya bukan untuk menginspirasi orang lain, kalau memang menginspirasi orang lain, tidakkah dia khawatir tentang itu? Maka orang itu juga sama, ya dia ditanya, kenapa kamu bersedekah? Wah, saya sedekah karena memang di jalanmu ya Allah, untuk membantu dakwah Islam, untuk membantu perkembangan kaum muslimin. Dan kata Allah, engkau berdusta, kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Yang terakhir adalah orang yang membaca Al-Quran, mempelajari ilmu Allah, ya, mempelajari agama, kemudian mengajarkan kepada orang lain, kemudian membaca Al-Quran di hadapan orang lain, di hadapan umat. Kemudian apa? Saya ngajar biar menolong agamamu ya Allah. Kemudian Allah katakan dia pendusta. Enggak, kamu bohong. Kamu belajar dan mengajar itu ya cuma dibilang bahwa kamu orang alim, kamu qari, kamu hebat, kamu berilmu, kamu mulia. Dan kamu sudah dapat sebutan itu, dan orang itu dimasukkan ke dalam neraka. Dan kita tentunya berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bukan dari golongan 3 orang yang tadi, ya. Dan juga bukan dari golongan orang-orang yang meniatkan amal solehnya hanya untuk kepentingan duniawi saja, karena itu tentunya sangat remeh, sangat rendah. Karena kemuliaan ilmu akan kita rasakan. Dan kalau memang Allah takdirkan Allah memberikan kita kelebihan dalam urusan dunia kita, berupa kedudukan ataupun harta, maka itu akan Allah berikan ketika memang kita pantas mendapatkannya. Dan tetap ya, karena memang tadi tantangannya besar, menyampaikan ilmu juga memiliki ganjaran yang besar. Ya, jangan berkecil hati, jangan pernah merasa putus asa, apalagi ketika mengajarkan anak-anak yang mungkin sekarang susah diajarkan. Ya. Banyak diantara ustadz-ustadz kita, guru-guru kita dulu yang mungkin tersenyum melihat kita yang dulunya nakal, tapi hari ini bisa mengajarkan anak orang lain. Ya. Itu pasti guru kita bahagia sekali di dunia. Mungkin di akhirat ya kita nggak tahu murid mana yang narik kita dari neraka. Ya. Pak Fikri di mana? Kok saya nggak ketemu di surga? Ternyata muridnya yang merasa bahwa saya dulu belajar Al-Fatihah sama Pak Fikri, dia datang ke neraka mungkin karena di akhir hayatnya. Kita nggak tahu. Ustaz Arif di mana? Perasaan dulu Ustaz Arif baik, ngajarin saya Al-Fatihah, ngajarin saya Juz Amma, ngajarin saya Tauhid, ngajarin saya rukun iman, rukun Islam. Di mana dia yang kenalkan saya tentang Islam ini? Ya, melalui wasilah dia. Dia cari kita ke neraka, ya. Dia tarik kita. Kita nggak ada yang tahu murid mana atau siapa yang kita ajari yang akhirnya nanti membawa taufik untuk kita. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dan memaafkan segala kekurangan kita ya dalam menyampaikan ilmu Allah, dalam menyampaikan agama Allah, dan memberi keberkahan dan taufik kepada kita untuk senantiasa menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu dengan cara yang baik dan dengan hati yang ikhlas. Dengan cara yang baik dan dengan hati yang ikhlas. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.